Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita dipertemukan di majelis kitab Karomatul Aulia, karomahnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Kita di malam hari ini membaca dua insyaallah dari wali Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kemuliaan dan kabar gembira untuknya di dalam kehidupan dunia ini. Kita akan baca yang disebutkan oleh penulis Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi hafizahullahu ta'ala. Karomahnya Abdurrahman ibn Auf, salah seorang yang diberikan kabar gembira sebagai penghuni surga. Demikian pula yang kedua kita akan membaca karomahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas, juga sama, seorang sahabat yang diberikan kabar gembira sebagai penghuni surga. Kita baca yang disebutkan oleh penulis karomahnya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Berkata beliau, qala al-Imam Ishaq ibn Rahawai rahimahullah, kama fil matalibil aliyah. Berkata al-Imam Ishaq ibn Rahawai sebagaimana dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah, Amba'ana Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Al-Imam Abdur Razzaq, haddatsana Ma'mar, beliau bercerita, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri, an Humaid ibn Abdurrahman, dari Humaid ibn Abdurrahman, an ummihi Ummi Kulthum binti Uqbah radhiyallahu taala anha. Ini Humaid ibn Abdurrahman belum menceritakan kisah ini dari ibunya, yaitu Ummu Kulthum binti Uqbah. Ini Ummu Kulthum beliau katakan wa kanat minal muhajirat al-uwal. Ummu Kulthum ini termasuk perempuan-perempuan yang hijrah di awal-awal Nabi SAW berpindah dari Mekah ke Madinah. Qalat, dia bercerita, Gusya ala Abdurrahman ibn Auf gosyatan. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an, beliau pingsan. Hatta dhannu annahu fadat nafsuh. Sampai orang-orang sudah menyangka ini Abdurrahman ibn Auf sudah meninggal. Kan dia pingsan sudah seperti, bukan lagi orang pingsan, tapi sudah seperti tidak ada lagi. Seperti sudah meninggal. Maka orang-orang yang melihatnya menyangka bahwa dia telah keluar ruhnya.
Maka fakharajat Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha ilal masjid. Tasta'inu bima umirat bihi minas sabri was salah. Karena beliau ditimpa musibah. Dengan meninggalnya ini Abdurrahman ibn Auf. Ini Ummu Kulthum langsung keluar ke masjid. Perempuan di zaman dahulu. Perempuan sahabiat. Mereka tidak berkeluh kesah. Tidak meratapi apa yang terjadi. Tapi dia langsung keluar ke masjid. Tasta'inu bima umirat bihi. Dia meminta pertolongan dengan apa yang memang diperintahkan. Untuk meminta pertolongan dengannya. Minas sabri was sholah. Berupa kesabaran dan sholat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ista'inu bis sabri was sholah. Kalau ada masalah. Minta pertolongan dengan kesabaran dan sholat. Sabarkan diri. Sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lakukan itu. Ternyata Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu sadar kembali. Falamma afaqa, tatkala beliau sadar kembali, qala, beliau berkata kepada orang-orang di sekitarnya, yaitu Abdurrahman ibn Auf, Agusya alai, apakah saya pingsan? Tadi, qalu na'am. Orang-orang di sekitarnya bilang iya. Qala sadaqtum. Kalian betul. Innahu ja'ani malakan. Ternyata diambil ruhnya, keluar betul. Bukan ini pingsan biasa. Dibilang pingsan tapi masih ada ruhnya. Hanya tidak sadarkan diri. Ini betul-betul keluar ruhnya. Dia bercerita, datang kepadaku 2 malaikat. Faqala, keduanya berkata, ini malaikat. Intalik nuhakimuk ilal azizil al-amin. Pergi. Kami akan menghukumimu di sisi Al-Aziz, Al-Amin. Yang maha perkasa lagi maha terpercaya. Faqala malakun akhar. Tapi berkata malaikat yang lain selain 2 tadi itu. Kan 2 malaikat yang mau membawanya. Kita bawa dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang meninggalkan seperti itu. Dalam hadits Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ceritakan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW apabila seorang akan meninggal. Ja'ahul malaika. Akan datang kepadanya malaikat. Kalau yang beriman, maka malaikat yang datang adalah malaikat yang bidul wujuh. Putih, bersih wajah-wajah mereka. Kalau yang meninggal adalah orang fajir, murtab, orang-orang yang ragu dalam kehidupan dunia ini, maka mereka akan datang dengan sud al-wujuh, malaikat yang hitam wajahnya. Kemudian kain kafannya, kata Nabi SAW, kalau yang meninggalnya adalah orang yang beriman, ma'ahu hanud minal jannah. Bersamanya ada kain kafan dari surga. Sementara kalau yang meninggal orang kafir, juga ada kain kafan yang buruk. Ini hanya duduk jauh. Kemudian akan datang kepadanya malakul maut. Malaikat yang akan mencabut ruhnya. Ketika dicabut ruhnya, maka langsung akan diambil oleh malaikat tadi.
yang sudah siap dengan kain kafannya, dibawa naik ke langit. Dibukakan, diketukkan pintu langit pertama, maka yang penjaga langit bertanya, siapa? Disebutkan namanya dengan nama yang paling indah kalau orang yang beriman. Dibukakan pintu langit dan dia mengeluarkan bau harum yang sangat harum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan ke jasadnya ketika dikuburkan. Sama juga dengan yang kafir, yang fajir, yang murtad. Hanya saja dia tidak dibukakan pintu langit untuknya. Kalau orang yang beriman akan dibukakan pintu langit. Kalau orang yang fajir tidak dibukakan pintu langit. Jadi ini dua malaikat mengatakan ayo kita bawa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berkata malaikat yang lain, arji'ah. Kalian berdua kembalikan dia. Kembalikan dia. Fa inna hadza mimman kutibat lahu sa'adatu wa hum fi butuni ummahatihim. Ini karomah yang luar biasa. Iya. Sesungguhnya ini termasuk yang sudah ditulis untuknya kebahagiaan. Sementara dia masih dalam perut ibunya. Kabar gembira yang begitu besar. Inilah yang kita katakan, yang sering kita sebut ayatnya di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Bahwa wali Allah itu diberikan kabar gembira sebelum dia meninggal. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya Allah, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah di atas hal itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan turun kepada mereka malaikat. Dan malaikat ini berkata, kalian jangan takut, kalian jangan bersedih. Bergembiralah dengan surga yang kalian dijanjikan. Nah, ini orang yang beriman. Ini wali Allah dinampakkan kepada mereka. Iya. Ini menjadi penyemangat orang-orang yang beriman. Bahwa kita kalau beriman dan beristiqomah di atas keimanan kita. Walaupun mungkin tidak turun kepada kita malaikat yang seperti ini. Tapi ini contoh. Dari wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira sebelum dia meninggal. Jadi kata malaikat, kembalikan dia. Ini orang termasuk yang ditulis untuknya kebahagiaan. Dia masih dalam perut ibunya. Telah datang dalam hadits Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW menceritakan penciptaan manusia bahwa di 40 hari pertama dalam setetes mani, kemudian setetes darah, kemudian menjadi daging. Di 40 hari yang ketiga, yaitu tepat usianya di 4 bulan, karena 3 kali 40 hari. Di usianya 4 bulan, maka turunlah malaikat meniupkan ruh kepadanya. Ditulis rezekinya, ditulis ajalnya. Apakah dia orang yang bahagia ataupun orang yang sengsara. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa yang ditulis untuk kita. Iya, tapi ini wali Allah. Masih hidup, sudah dikatakan kepadanya. Ini termasuk yang ditulis
sebagai orang yang bahagia. Dan dia berkata, ini malaikat, wa sayumatta'u bihi banuhu masya Allah. Dan anak-anaknya akan tetap bisa bersamanya sampai di waktu yang Allah telah tetapkan. Itulah sebab ruhnya kembali tadi. Itulah sebabnya dia hidup lagi. Jadi sudah diambil, kemudian dikembalikan lagi. Maka beliau fa'asha ba'da dzalika syahrun thumma mata radhiyallahu taala anhu. Setelah kejadian itu beliau hidup sebulan kemudian meninggal. Kemudian meninggal. Lamanya itu kabar gembiranya dikasih. Sebulan sebelumnya meninggal sudah mendapatkan berita baik. Inilah karomah namanya. Ini kemuliaan. Iya. Ini kemuliaan dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Kita lihat lagi karomahnya sahabat setelahnya. Yang kedua di pertemuan kita di malam hari ini, beliau sebutkan karomahnya Abu Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yang Nabi juga katakan Sa'ad fil jannah. Sa'ad itu penghuni surga. Beliau bawakan kisah di sini. Kisahnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau berkata, qala al-Imamu Al-Bukhari rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa, telah bercerita kepada kami Musa. Qala dia berkata, haddatsana Abu Awanah, telah bercerita kepada kami Abu Awanah. Qala haddatsana Abdul Malik ibn Umair. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Abdul Malik ibn Umair. An Jabir bin Samurah. Dari Jabir ibn Samurah. Qala Jabir bercerita. Syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar. Penduduk Kufah mengadukan Sa'ad kepada Umar. Karena beliau yang ditunjuk sebagai gubernur di sana. Kan masa Umar kan belum berpindah kepemimpinan kaum muslimin. Khalifah masih duduk di Madinah. Maka datang penduduk Kufah mengeluhkan Sa'ad kepada beliau. Maka Umar ketika ada keluhan itu, kata Jabir ibn Samurah, fa'azalah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu menggantinya. Wasta'amala alaihim Ammar. Dan mewakilkan untuk menjadi pemegang urusan mereka adalah Ammar. Iya. Sebagai pengganti dulu dari Sa'ad. Kata Jabir, fasyakau hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli. Jadi yang mereka adukan tadi itu, mereka mengeluh, mereka keluhkan kepada Umar. Sampai yang mereka sebutkan bahwasanya saat ini tidak bagus solatnya. Nah, ini sahabat ini dikeluhkan tidak bagus solatnya. Nah, ini menunjukkan ini ada masalah.
Maka ketika yang dikeluhkan sampai hal yang seperti itu, fa'arsala ilaih. Maka Umar pun bukan orang yang hanya sekedar mendengar keluhan langsung. Beliau kirim kepadanya. Pesan tentunya untuk menghadap. Ketika menghadap kepada Umar, ya Aba Ishaq, kunyannya. Wahai Abu Ishaq, inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Sesungguhnya mereka menyangka kalau kamu tidak bagus dalam sholat mengimami mereka. Maka tentunya seorang memiliki hak untuk membela dirinya. Qala Abu Ishaq, kata Jabir, maka berkata Abu Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas, amma ana wallah, beliau bersumpah, adapun saya demi Allah, fa inni kuntu usolli bihim salata Rasulillah ma akhrimu anha. Sesungguhnya saya solat mengimami mereka seperti solatnya Rasulullah. Tidak ada kurang sedikit pun dari cara solatnya Rasulullah SAW. Dan beliau sebutkan usolli solat al-isya, saya solat mengimami mereka solat isya. Beliau contohkan ini, solat isya. Fa'arkudu fil ulayaini wa ukhiffu fil ukhrayain. Maka saya panjangkan di 2 rakaat pertama dan pendekkan di 2 rakaat terakhir. Kan Rasulullah seperti itu kalau salat isya. 2 rakaat pertama panjang, 2 rakaat terakhir pendek. Qala dzaka dhannu biki ya Aba Ishaq. Kata Umar, demikianlah yang kami sangkakan kepadamu wahai Abu Ishaq. Tidak mungkin kamu salah dalam solat, kurang dalam mengimami mereka. Artinya Umar percaya terhadap Abu Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat dan bukan sekadar sahabat biasa. Ini sudah diberikan kabar gembira di masa hidupnya bahwasanya dia penghuni surga. Makanya Umar langsung bilang dan mengatakan, dzaka dhannu bik ya Aba Ishaq. Itulah persangkaan kami terhadapmu wahai Abu Ishaq. Iya. Maka fa'arsala ma'ahu rajulan aw rijal ilal Kufah. Umar radhiyallahu ta'ala pengen mencari bukti lagi yang lain. Maka beliau mengutus beberapa orang laki-laki bersama Sa'ad bin Abi Waqqas ke Kufah. Kan sudah ada yang mengeluhkan, terus sudah ada pembelaan diri dari yang dikeluhkan. Maka sekarang Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengutus beberapa orang ke Kufah. Untuk apa? Diceritakan oleh Jabir. Fasa'ala anhu ahlal Kufah. Tujuannya ini utusan, mereka masuk ke semua masjid dan bertanya kepada penduduk Kufah. Walam yada' masjidan illa sa'ala anhu. Tidak
ada satu masjid pun yang mereka tinggalkan, pasti dia bertanya, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas? Karena ini mereka lagi cari bukti. Ini yang mengeluh, yang mengadukan gimana kebenarannya. Ini namanya syariatnya tasabbut. Kita tabayun. Iya. Nah, ini sudah ada. Dan ini memang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu tabayun. Jangan langsung diceritakan. Kalau ada sesuatu yang sampai kepada kita, harus kita perjelas dulu. Kita diam dulu kalau kita tidak tahu kejelasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang yang memberikan berita kepada kalian, maka perjelas dulu. Datang dalam sebagian bacaan dikatakan fatatsabbatu. Tasabbut dulu. Iya, cari dulu kejelasannya. Apalagi yang diadukan adalah orang yang kita tahu. Bagaimana dia? Iya. Agamanya, bagaimana amanahnya. Ini ajaran untuk kita. Itu memang diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan ini dipraktekkan oleh Umar ibn Khattab. Datang orang mengadukan salah seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia panggil orangnya. Itu yang paling bagus. Tanya dulu orangnya. Gimana? Ada yang mengadukan kamu begini. Baru dia jelaskan. Bahwa saya tidak merasa melakukan sesuatu yang keliru. Kalau memang hal itu yang diadukan, saya cuma melakukan begini. Lihat pembelaannya. Setelah itu lagi untuk memperkuat hal tersebut, maka kita perlu tasabbut lagi kepada yang lain. Iya. Jangan sampai ini karena ada sesuatu, kemudian ini membela dirinya. Maka ini dipraktikkan lagi oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan tidak percaya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi beginilah syariatnya. Kita harus tabayun. Setiap ada berita. Setiap ada berita. Diutus beberapa orang ke Kufah. Padahal ini bukan perjalanan yang mudah. Karena dari negeri Arab ke negeri Ajam. Makan waktu bulan kalau jalan biasa. Untuk ke sana. Tapi untuk mendapatkan sesuatu hasil yang membuat ini orang yang kita percayai adalah terbebas darinya, maka perlu waktu yang panjang. Tidak mengapa jika itu memang harus dilakukan. Dia utus jadi orang-orang ini tugasnya mendatangi penduduk Kufah. Dan yang didatanginya yang di masjid. Karena yang diadukan terkait dengan sholat. Terkait dengan sholat. Maka tidak ada satu masjid pun kecuali pasti mereka bertanya. Ya, tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa yuthnuna ma'rufa. Semua yang ditanya itu semuanya memuji kebaikannya. Tidak ada yang mencelanya. Ini mulai. Iya, tidak ada yang mencelanya. Hatta dakhala masjid li Bani Absin. Sampai tibalah waktunya mereka masuk di sebuah masjid
yang dimiliki oleh kabilah Bani Absin di Kufah. Ketika ditanya tentang Sa'ad, faqama rajulun minhum, maka berdirilah salah seorang laki-laki dari mereka, yuqalu lahu, dikatakan namanya Usamah ibnu Qatadah. Itu namanya itu orang, laki-laki. Yukna Aba Sa'dah, diberi kunyah dengan Abu Sa'dah. Tapi ini tidak sesuai nanti antara kunyahnya dan nasibnya. Diberikan nama dengan Abu Sa'dah. Iya. Qala, laki-laki ini berkata, amma idza nasyattana, adapun kalau kalian meminta kepada kami pendapat tentangnya, fa inna Sa'dan kana la yasiru bis-sariyah. Ini tuduhan besar ini kepada sahabat Nabi. Sa'ad tidak berjalan bersama pasukan. Artinya dia menyusahkan saja pasukannya. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu yang lebih besar lagi, wala yaqsimu bis-sawiyah, tidak membagi dengan rata, dengan baik. Kalau ada hasil dari peperangan, karena dimaklumi bersama di masa Umar ibn Khattab lah kemenangan kaum muslimin yang sangat banyak, menaklukkan banyak negeri. Bukan hanya di Arab tapi juga di Ajam, meluas kekuasaan kaum muslimin. Iya. Jadi dia katakan bahwa ini Sa'ad bin Abi Waqqas tidak membagi dengan baik. Wala ya'adilu fil qadiyah. 3. Dan tidak adil di dalam menghukumi permasalahan. Inilah orang yang mencelanya. Ketika mendengarkan itu, disinilah nampak nanti karomanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Belum tidak permasalahkan, belum cuma berdoa. Ama wallah la ad'uwan nabi thalas. Adapun demi Allah, saya akan berdoa dengan 3 doa saja. Jadi belum tidak membela dirinya itu adalah bohong, itu adalah enggak. Kan lebih banyak yang memujinya daripada yang mencelanya. Itu sudah cukup untuk orang yang diutus oleh Umar ibn Khattab. Tapi masalah tuduhan kepada Sa'ad ini masalah besar. Jadi Sa'ad bilang, saya demi Allah hanya akan berdoa dengan 3 doa saja. Dia berdoa, Allahumma in kana abduka hadza kadziban. Ya Allah, jika hambamu ini dusta tadi, yang bicara tadi, jika dia dusta, qama riya'an wa sum'atan, dia berdiri karena riya, ingin dikatakan wah dia berani kritik sahabat Nabi. Riya, ingin dilihat oleh orang lain, wa sum'atan, ingin didengar oleh orang. Dia tidak menuduh, belum cuma berdoa. Jika orang ini dusta, dia berdiri karena riya, sum'ah, belum minta fa'atil umroh, panjangkan umurnya. Ini bagus sebenarnya, ini doa ini yang pertama, panjangkan umurnya. Wa'atil faqroh, tapi ini yang bermasalah. Panjangkan kemiskinannya.
Jadi panjangkan umurnya, hidupnya lebih lama, tapi miskin. Yang ketiga, wa'arridhu bil fitan. Hadapkan dia kepada banyak cobaan. 3 saja doanya. Panjangkan umurnya, panjangkan kemiskinannya, buat dia banyak ditimpa oleh fitnah. Selesai doanya, nampak karomanya setelahnya. Disebutkan oleh Jabir bin Samurah, wa kana ba'du, adalah setelahnya, lama waktunya. Idza su'ila, kalau orang itu ditanya, kan panjang umurnya. Dia bilang syekhun kabir, orang yang sudah tua renta, maftun, selalu diuji, asobatni da'watu sa'at, telah menimpa saya doanya Sa'ad. Telah menimpa saya doanya Sa'ad. Ini yang dikatakan oleh Jabir bin Samurah. Terus waqala Abdul Malik. Abdul Malik ini yang meriwayatkan dari Jabir bin Samurah. Yang meriwayatkan dari sahabat tadi. Tabi'in. Yang hidupnya lebih lama lagi setelahnya. Berkata Abdul Malik seorang tabi'in. Fa'ana ra'aituhu ba'du. Saya melihat setelah itu. Qad saqatat hajibah. Telah jatuh kedua alisnya. Orang saking tuanya, jatuh kedua alisnya. Itu sudah tua sekali. Jatuh kedua alisnya, ala ainai, di atas kedua matanya, minal kibar, karena tuanya, karena panjang umurnya. Lihat wali Allah. Iya, dituduh, dia cuma berdoa. Kalau memang dusta, panjangkan umurnya, dikabulkan doanya. Panjang umurnya. Nah, ini menunjukkan hati-hati mengganggu wali Allah. Iya. Sampai sekarang ini para ulama kita selalu bilang, sering mengatakan bahwa darahnya para wali Allah itu beracun. Kalau kita menyentuhnya, maka kita akan kena racunnya. Darahnya para wali Allah itu beracun. Hati-hati berperkara dengannya. Kalau kita tidak jelas masalah yang kita tuduhkan. Iya. Ini yang disebutkan. Jadi beliau cuma berdoa. Tidak ada pembelaan dirinya, cuma langsung kepada Allah saja. Dan dipanjangkan umurnya. Dilihat oleh Abdul Malik yang hidup jauh setelah meninggal sahabat. Orang ini sudah jatuh kedua. Ya. Apa tadi ini? Alisnya ke matanya karena tua. Yang bermasalah lagi setelahnya. Wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuq yagmizuhun. Ini bermasalah. Sesungguhnya selalu dia diuji oleh para gadis di jalan. Apa kegiatannya dia? Dia pergi mencoleknya. Dia goda anak-anak gadis, sudah tua. Itulah tadi doanya, bahayanya itu. Ini mengerikan. Doanya wali Allah itu terkabulkan. Jadi semua tadi itu terkabulkan tiga-tiganya. Panjang umurnya, panjang kemiskinannya. Terus selalu diuji. Sampai ini diuji dengan gadis-gadis di jalanan. Dia selalu mengejar untuk mencoleknya. Ini menakutkan. Ini sangat menakutkan. Ini bukan masalah ringan kalau kita berurusan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermasalah, masalah besar.
kita akan dihinakan. Kita akan dihinakan. Iya. Makanya dalam masalah yang seperti ini kita harus pikirkan ya tentang dunia kita. Bahkan sebelumnya kita harus pikirkan tentang akhirat kita. Ini untuk saya apa yang saya akan dapat? Iya, kalau saya mencelanya. Dunia apa, akhirat apa? Itu harus dipikirkan. Iya, harus dipikirkan. Sebagian orang kadang sangat mudah berucap dan melemparkan katanya. Bahkan kadang ada yang mencela orang-orang yang dikenal akan kebaikannya. Yang banyak orang mengetahui akan keutamaan dan kemuliaannya. Itu kita harus hati-hati. Harus kita menahan diri kita. Jangan sampai itu menjadi akibat yang tidak baik untuk kita. Akibat yang tidak baik untuk kita. Ini karomahnya Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelahnya semisal juga dengan itu karomahnya Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Kita baca karena pendek sekali. Karena kebetulan belum adzan. Iya. Beliau nukil di sini riwayat Imam Muslim. Pendek sekali, alhamdulillah. Kata beliau qala al-Imam Muslim rahimahullah. Ini juga termasuk penghuni surga yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Beliau bawakan karomahnya ini, sahabat ini yang sudah diberikan kabar gembira surga di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata, haddatsani Harmalah ibnu Yahya. Telah bercerita kepada saya Harmalah ibnu Yahya. Akhbarana Abdullah ibnu Wahab. Telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibnu Wahab. Haddatsani Umar ibn Muhammad. Telah menceritakan kepada saya Umar ibn Muhammad. Anna Abah haddatsah. Bahasanya bapaknya menceritakan kepadanya. An Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Itu seorang bapaknya menceritakan tentang seorang sahabat. Ceritanya dari seorang sahabat yang bernama Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Anna Arwa, bahwasanya seorang perempuan yang bernama Arwa khasamathu fi ba'di dari. Iya, mendebatnya pada sebagian rumah yang dibangunnya. Itu dia berkata, ini dia bangun di atas tanahku. Dia bangun di atas tanahku. Faqala, maka dia berkata, da'uha wa iyyaha. Biarkan saja dia dengan ucapannya itu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqada shibran minal ardi bighairi haqqih. Siapa yang mengambil satu hasta, satu jengkal dari tanah tanpa hak, tuwiqahu fi sab'i aradina yaumal qiyamah, akan dipikulkan kepadanya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Artinya
Saya telah dengar bagaimana bahayanya itu mengambil tanah orang. Biarkan dia menuduh. Saya sudah mendengar hadits, artinya tidak mungkin saya lakukan. Tapi setelah itu beliau berkata, Allahumma in kanat kadibah. Sama, dia berdoa juga. Dia suruh tinggalkan, biarkan saja dengan tuduhannya. Iya. Allahumma in kanat kadibah. Ya Allah, kalau memang perempuan ini dusta, fa'mi basroha, butakan matanya. Karena ini dia menuduh sembarang, dia melihat bahwa telah diambil tanahnya sebagian. Maka doanya Sa'id ibn Zaid, kalau memang dia dusta, butakan pandangannya. Waj'al qabraha fi dariha. Jadikan kuburannya adalah di dalam rumahnya. Nanti, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin. Dikubur di rumahnya. Itu saja permintaannya. 2. Butakan matanya. Kalau dia meninggal, jadikan kuburannya di rumahnya. Qala, maka dia berkata, yaitu bapaknya, fara'aituha amya taltamisul judur. Saya melihat orang itu tadi, perempuan tadi yang bernama Arwa, buta. Kalau jalan selalu mencari tembok. Selalu mencari tembok. Ini dia cari untuk dia sentuh. Ketika dia lewat, takul selalu berkata, asobatni da'watu Sa'id ibn Zaid. Ini saya begini karena kena doanya Sa'id ibn Zaid. Sekarang baru diakui. Ini saya kena Sa'id, doanya Sa'id ibn Zaid. Terus fabainama hiya tamshi fid dar. Ketika dia berjalan di dalam rumahnya, karena dia dalam keadaan buta, marrat ala bi'rin fid dar. Dia lewat di sumur yang ada dalam rumahnya. Fawaqa'at fiha fakanat qabraha. Maka dia jatuh di dalamnya dan dijadikan itu kuburannya. Orang tidak ambil lagi. Kuburannya ditutup. Iya, sumurnya ditutup dan jadi kuburannya. Lihat doanya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi bahayanya kalau menuduh sesuatu kepada wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tidak jelas. Yang kita tidak jelas dalam masalah tersebut. Iya. Dalam masalah tersebut. Ini juga terdapat pelajaran dari kita. Kita kalau dituduh begitu tidak perlu kita berbuat banyak. Cukup kita doakan saja. Cukup kita doakan saja. Iya. Bisa doakan apa saja yang kita mau. Tapi bagusnya doakan hidayah saja. Doakan hidayah saja. Semoga dia selalu dapat hidayah. Siapapun yang berbuat jelek sama antum dan menuduhkan sesuatu sama antum, boleh antum mendoakannya. Ini dilakukan oleh salaf, oleh para sahabat. Iya, Nabi SAW pernah dilemparkan sampai berdarah. Iya kan? Beliau mendoakan waktu di Makkah, semoga nanti keluar dari keturunannya orang-orang yang memeluk Islam. Beliau juga pernah dilukai di perang Uhud dan beliau doakan kejelekan. Tidak akan beruntung orang yang melukai Nabi Allah. Beliau juga pernah ditimpa musibah, dibunuh para sahabat beliau penghafal Quran dan beliau doakan laknat kepada orang-orang yang membunuhnya. Boleh mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Yang berbuat jahat kepada kita. Ini yang sebutkan dan yang kita bisa ambil
dari 3 ya. Tadinya rencana 2. Alhamdulillah kita ambil 3. Karomah dari wali Allah Subhanahu wa taala di pertemuan ini. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Sisa 1 orang ya yang diberikan berita gembira tentang surga, yaitu Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Ini kita ambil nanti di pertemuan yang akan datang. Baru setelah itu ya sahabat-sahabat yang lain. Jadi kita sudah sebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah ibn Ubaidillah, ya. Zubair ibn al-Awwam sudah juga. Zubair ibn al-Awwam sudah. Abdurrahman ibn Auf tadi, Sa'ad ibn Abi Waqqas tadi, Sa'id ibn Zaid tadi. Sisa 1 lagi yaitu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sisa 1, setelah itu karomahnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang lain yang disebutkan. Insyaallah taala kita lanjut di pertemuan akan datang. Kita adzan baru lanjut dengan tanya jawab. Ini dikatakan, apakah berdosa seorang yang tidak memotong kukunya yang telah panjang dengan alasan belum cukup 40 hari? Iya. 40 hari itu adalah waktu terakhir, bukan harus menunggu 40. Paling lamanya kita tidak memotongnya itu 40 hari. Bukan ditunggu 40 baru dipotong. Bukan. Iya. Sunnah kita segera memotongnya. Segera memotongnya. Para sahabat, mereka kalau datang hari Jumat mereka berbersih. Mereka mencabut bulunya. Ya, yang perlu dicabut. Memotong yang perlu dipotong. Itu di hari Jumat. Adapun kalau kita lupa atau kita lalai darinya, maka paling terakhirnya adalah 40 hari. Bukan disuruh tunggu 40 hari. Artinya bukan sunnahnya 40 hari baru dipotong, bukan. Iya, ini batas akhir untuk dipotong adalah 40 hari. Adalah 40 hari. Memotong kuku itu termasuk sunanul fitrah disepakati. Riwayat hadits riwayat Bukhari Muslim. Ya, ketika Nabi SAW menyatakan al-fitratu khamsun, fitrah itu ada perkara yang dicintai oleh fitrah. Asal penciptaan orang suka itu. Di antaranya adalah taklim al-adhafir, memotong kuku. Adalah memotong kuku. Orang senang kalau lihat kukunya tidak panjang. Iya. Sebaliknya kalau panjang orang tidak senang melihatnya. Apalagi kuku kiri sudah warna kuning-kuning, apa itu? Itu kan masalah. Iya. Itu tidak disenangi oleh jiwa. Apa hukum tukar menukar uang di dalam masjid? Apakah termasuk jual beli? Masuk dalam bab tukar menukar ini disebutkan dalam Kitabul Buyu. Kitab yang membahas tentang jual beli. Kita tukar di luar masjid itu lebih aman, lebih hati-hati. Bagaimana jika ada seorang ibu minta tolong ditransferkan uang 500.000 dan akan diganti tunai 600.000 beberapa hari kemudian. Di mana tambahan 100.000-nya merupakan biaya transfer katanya. Apakah halal 100.000-nya ini Ustaz? Masya Allah, bank apa itu? Yang biaya transfernya adalah 100.000. Bank apa dipakai? Iya kan? Kan kalau beda bank ada biayanya kan? Biaya transfernya. Berapa kira-kira biayanya? Yang biasa.
ada 6.500. Ada lagi lebih tinggi dari itu? 7.500 paling tinggi itu katanya. Tapi siapa tahu ada lagi teman-teman yang tahu pengalaman. Siapa tahu ada bank memang 100.000 biaya transfernya. Entah? Ini riba yang dihaluskan dengan alasan biaya transfer. Riba nyata. Beda kalau memang dia transfer dari bank ke bank. Memang ada di situ biayanya tertulis. Nilainya. Dia ganti dengan itu tidak ada masalah karena dia tidak bayar ke orangnya tadi. Tapi memang bank yang potong. Bank urusannya, bukan urusan kita di situ. Tapi kita tidak mau seperti itu. Ini riba court namanya. Riba court yang disebutkan masuk dalam riba court. Kalau masuk dalam jenis pinjaman, kan dia pinjam 500.000, kemudian dia ganti 600.000. Riba utang piutang. Ini riba utang piutang. Riba jelas di sini. Kan tidak ada bank sampai 100.000. Beda kalau dia suruh transfer 500.000 tanpa ada akad apa-apa. Pada saat dia kembalikan 600.000. Tidak ada dia bilang ngomong apa-apa. Cuman dia terima kasih telah dibantu di beberapa hari yang lalu. Tadinya ya 500.000. Tapi dia tambahkan tanpa ada akad. Ini sudah dia akad. Sudah dia akad. Itu tidak dibolehkan. Bagaimana hukumnya membuka jasa pengurusan kakak atau akte kelahiran? Sebab ada teman yang awalnya cuman pengen niat membantu pengurusan kakak dan akte kelahiran. Tapi setelah pengurusan selesai teman saya ini diberikan uang oleh yang diuruskan. Jadi dia mau bertanya bagaimana hukumnya uang tersebut dan apakah boleh sekalian saja dia buka jasa yang serupa. Iya. Wallahualam. Tidak tahu. Bagaimana cara agar pikiran tidak banyak khawatir soal dunia dan hari esok. Ya. Caranya kita bisa baca hadits dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Iya, disebutkan di sana proses penciptaan orang, manusia setiap dari kita. Dan di situ dinyatakan bahwa kita telah ditulis berapa rezeki kita, kapan ajal kita. Itu yang dibaca. Dan hadits-hadits yang lain tentang takdir. Tentang takdir. Iya, itu yang kita baca. Supaya kita tidak khawatir. Karena kalau kita tidak terlalu paham terkait dengan takdir, bahwa semuanya telah ditulis, semuanya telah ditentukan, semuanya telah kehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan bermasalah. Kita akan selalu khawatir tentang kehidupan besok. Bagaimana saya, bagaimana nanti istri saya, bagaimana anak saya, bagaimana nanti kalau saya punya cucu. Itu kalau kita kurang dalam memahami dan membaca hadis-hadis terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih utama? Bersedekah untuk diri sendiri atau bersedekah untuk orang tua? Dan apakah boleh bersedekah dengan meniatkan untuk seluruh anggota keluarga? Iya. Kalau yang lebih utama adalah hal tersebut dilihat dari manfaatnya. Dilihat dari
pemanfaatannya yang kita sedekahkan. Walaupun atas nama orang tua kita, kan kita tetap dapat pahala yang semisal dengan orang tua yang kita sedekahkan untuknya, tanpa mengurangi pahalanya. Jadi dilihat dari pemanfaatannya setelah kita sedekahkan. Itu yang lebih utama. Kemudian apakah boleh bersedekah dengan meniatkan untuk seluruh anggota keluarga? Boleh saja. Alhamdulillah diikutkan keluarga dalam bersedekah. Apakah ketika menjual Quran atau kitab kita juga mendapatkan pahala jariah, ataukah pahalanya akan mengalir jika diberikan secara gratis? Tergantung niatnya. Kalau kita niat jual untuk mendekatkan yang jauh dari para penuntut ilmu, maka dapat pahalanya. Tapi kalau kita niatnya hanya sekedar menjual cari keuntungan, ya kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Karena innamal amalu binniat. Sungguh amalan itu tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Saya mohon sarannya Ustadz. Jadi ayah saya sudah murtad. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Doakan saja. Doakan semoga dia kembali ke Islam dan diberikan hidayah kembali. Sambil menasehatinya. Sambil menasehatinya. Sini ada pertanyaan tapi tadi kan kita sudah singgung di pembahasan. Boleh kita membalas orang yang berbuat dolim kepada kita? Iya, boleh kita mendoakannya. Tapi itu tadi caranya. Kita gantung jika memang dia dolim, jika memang dia dusta, jika memang dia salah. Seperti itu. Iya. Bukan langsung mendoakannya. Jika memang dia begitu. Iya. Wallahualam. Ini panjang sekali jadi enggak dibaca terlalu panjang. Mohon nasihatnya Ustadz, jika sering terganggu dengan pesan pelanggan yang menyebabkan kurang fokus saat taklim dan membaca Quran. Mudah sekali. Iya. Jauhkan yang membuat kita terganggu itu. Saat kita taklim, saat kita baca Quran. Jauhkan, itu sudah cukup. Iya. Misalnya HP. Kita lagi taklim, pelanggan pesan, pelanggan WA, pelanggan SMS. Ya sudah saat taklim, matikan HP-nya. Habis taklim, baru dibuka. Baru dibuka. Baru dibalas. Saat baca Quran, matikan HP-nya. Karena memang susah. Iya, itu bukan hanya antum yang rasakan. Semua kita begitu sekarang. Di zaman kita sekarang ini. Iya. Di zaman kita sekarang ini. Jadi caranya jangan diaktifkan HP-nya. Atau jauhkan. Atau jauhkan kalau kita lagi ada ya kegiatan
yang tidak bisa diganggu. Iya, kalau kita lagi ada kegiatan yang tidak bisa diganggu. Bisa mudah kita lakukan, Jadi cari saja sebabnya. Apa sebabnya yang membuat kita terganggu? Sebabnya itu saja yang dilakukan, disingkirkan. Kita menghindar darinya. Ada isyarat dari Nabi kita Muhammad SAW tentang hal tersebut. Terkait dengan teman duduk. Nabi memperumpamakan antara teman duduk yang baik dan teman duduk yang tidak baik. Dengan penjual parfum dan pandai besi. Kalau kita berteman dengan penjual parfum, paling sedikit yang kita rasakan adalah harum yang kita cium di sekitarnya. Sementara pandai besi, yang paling sedikit yang kita akan dapatkan adalah bau asap yang tidak bagus. Itu kan paling sedikitnya. Maka yang beruntung adalah yang punya teman penjual parfum. Paling sedikit dia akan merasakan harumnya. Permisalan ini untuk apa? Ya untuk kita hindari. Jangan mengambil teman yang baik yang bisa membuat kita lalai dari Allah. Terus kita ambil teman yang baik yang bisa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hal-hal yang lain. Apa yang menyebabkan kita lalai? Kita hindari. Saat kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita lakukan. Itu wallahu a'lam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.